أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد حي على حي على حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. جعلنا الله وإياكم تحت قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin harus menanamkan di dalam dirinya, anak-anaknya, istrinya, yaitu bercita-cita bagaimana dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin cita-citanya tidak boleh fokus kepada dunia, memakmurkan dunia, karena dunia akan ditinggalkan, karena dunia sifatnya fana dan semu, akan hancur. Baik kita yang akan meninggalkan dunia atau dunia yang akan meninggalkan kita. Maka seorang mukmin harus senantiasa menancapkan cita-citanya bahwa bagaimana nantinya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah cita-cita kita, semua kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada di dalam hati kita masing-masing. Bagaimana nanti saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada penghalang utama yang bisa menghalangi kita dari masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan harta, bukan jabatan, tetapi yang menghalangi itu adalah satu, yaitu dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang ingin bercita-cita masuk ke dalam surga Allah, maka dosa harus dia singkirkan. Karena dosa adalah penghalang utama kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalilnya adalah Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam tinggal di dalam surga dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Namun apa yang terjadi? Ada satu larangan yang dilakukan oleh bapak kita, yaitu memakan buah terlarang yang tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu dekati, bahkan tidak boleh kamu makan. Namun bisikan syaitan luar biasa menggoda bapak kita Nabi Adam alaihissalam, sehingga dia tergoda dan dia memakan buah terlarang itu. Namun apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan bapak kita dari surga. Apa yang beliau lakukan? Satu dosa. Menunjukkan bahwa Allah tidak suka dengan orang yang berdosa. Lalu bagaimana dengan kita hadirin? Bukan satu dosa yang kita lakukan, bukan dua, bukan tiga, bahkan ratusan dosa yang kita lakukan.
banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bercita-cita kita ingin masuk surganya, maka hadirin, mustahil kita akan masuk surga kalau kita masih bergelimang dengan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena surga adalah tempat suci, surga adalah tempat bersih. Sementara manusia-manusia yang suka berbuat dosa, yang bergelimang dosa dan maksiat kepada Allah adalah manusia-manusia kotor, maka sesuatu yang bersih tidak layak disandingkan dengan sesuatu yang kotor. Maka Allah tidak sudi surganya dimasuki oleh manusia-manusia kotor. Hadirin, mumpung kita masih hidup di dunia, mari kita membersihkan diri kita, perbuatan-perbuatan kita dari hal-hal yang melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak heran banyak di antara manusia yang berlomba-lomba menuju ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat. Jannah itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh banyak manusia, sementara neraka diliputi dengan hal-hal yang sifatnya banyak syahwat, hal-hal yang dicintai oleh kebanyakan manusia, hura-hura, senang-senang, semuanya ternyata menuju ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mengantri ke neraka Allah. Namun ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh totalitas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya separuh beribadah kepada Allah, kita harus totalitas. Karena begitulah seorang mukmin dalam menghamba kepada Allah, dia tidak boleh separuh-separuh. Dia harus totalitas menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah tujuan kita dihidupkan di dunia ini. Kita dihidupkan dalam rangka menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Namun hadirin, jamaah jumlah Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun menuju ke surga Allah begitu berat dan penuh tantangan, dan kita masih banyak dosa dan bergelimang dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun lihatlah panduan ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Kita manusia yang pendosa ini harus mengikuti arahan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bagaimana kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, agar bagaimana kita bisa membersihkan amalan kita dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cara yang harus kita tempuh. Yang pertama, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hendaklah kita bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang banyak dosa ini harus taubat nasuha kepada Allah. Taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah. Apa kata Allah dalam surat Tahrim ayat 8? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lihatlah arahan ayat ini hadirin. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah. Lihat susunan katanya. Orang beriman masih banyak yang berbuat maksiat kepada Allah. Buktinya ayat ini. Mereka disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Allah garis bawahi taubatnya yang bagaimana? Taubat yang nasuha, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Kalau kita taubat kepada Allah dengan taubat nasuha, apa yang terjadi? Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Baru setelah ada media pengampunan dosa, baru Allah mengatakan wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah baru masukkan kita ke dalam surganya hadirin. Setelah semua dosa kita rontok dengan apa?
dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyiat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, itu mengandung dua, dosa kecil dan dosa besar. Apapun dosa yang kita lakukan, baik yang besar atau yang kecil, kalau ditaubati nasuha kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa kita. Dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan dosa yang sepenuh langit dan bumi? Bahkan langit dan bumi tidak mampu menampung dosa kita, tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kepada Allah meminta ampunan kepadanya, maka Allah akan datangkan ampunan yang sebesar langit dan bumi. Maka jangan malas kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menunda taubat, maka kita berdosa, hadirin. Dosa kita menjadi double. Berdosa karena menunda taubat, dan berdosa karena tidak mau bertaubat kepada Allah, berdosa melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunda taubat itu hukumnya wajib, tidak boleh ditunda. Kalau ditunda kita akan berdosa lagi karena menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apa kata Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika ditanya apa itu taubat nasuha? Taubat nasuha, kata beliau, ayyatuba thumma la ya'ud ila ad-danbi kama la ya'ud al-laban ila ad-dar'i. Begitulah definisinya taubat nasuha itu, kata beliau. Hendaklah dia bertaubat kepada Allah dari melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Kemudian dia tidak lagi kembali kepada dosa itu, sebagaimana tidak bisa kembalinya air susu ke tempat keluarnya semula. Begitulah taubat nasuha, taubat yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, dalam sanad yang masih diperbincangkan oleh para ulama, apa bunyinya? At-taibu minad danbi kaman la danbalah. Orang yang bertaubat secara nasuha kepada Allah, bagaikan mereka tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita giring diri kita, kita paksa diri kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bertaubat dengan serius, dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wallahu ya'lamu ma taf'alun. Az-Zumar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha penerima taubat. Yaqbal pakai fi'il mudhari. Yaqbal artinya senantiasa terus menerima kapanpun taubat hamba itu. Kapanpun hamba itu ingin bertaubat, Allah terus akan menerima taubatnya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahannya. Dan ingat, wa ya'lamu ma taf'alun, Allah Maha tahu apa yang kamu kerjakan. Maka ini jalan pertama yang harus kita perhatikan agar kita bisa membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jalan yang kedua? Jalan yang kedua caranya adalah agar kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperbanyak amal saleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan, terutama di bulan Dzulhijjah ini. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak amal soleh di bulan Dzulhijjah ini. Karena siapapun beramal soleh di bulan ini, maka pahalanya sangat tinggi dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan merontokkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Begitulah kebaikan. Kebaikan pada hakikatnya dia akan menghapus kesalahan-kesalahan kita, asalkan kebaikan itu kita niatkan lillahi ta'ala. Semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun kebaikan yang kita lakukan saat ini, selama di situ ada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka secara otomatis dia akan dapat merontokkan kesalahan-kesalahan kita. Lihatlah sahabat mulia Umar bin Khattab, di mana beliau mengatakan, dimanapun aku dulu berbuat kesalahan, malaikat aku akan tebus
kesalahan itu di tempat yang sama. Begitulah beliau. Jadi dimanapun kita berbuat kesalahan, kapanpun kita berbuat kesalahan, maka ikutilah kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian amalan yang mampu menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan mampu mengangkat derajat-derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Isbaghil wudu' 'alal makarih. Sempurnakan wudu kalian di waktu-waktu kalian tidak suka. Di waktu musim dingin kalian tetap menyempurnakan wudu kalian, menunjukkan keimanan kalian yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang beriman tetap mengambil wudunya walaupun dalam cuaca dingin, dia tidak suka, dia memaksa dirinya untuk wudu. Apa kata Nabi? Yarfa'ud darajat, akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Lalu yang kedua kata Nabi, wa kathratul khuta ilal masajid, perbanyak langkahmu menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Seringnya kita berjamaah di masjid, dari rumah menuju masjid. Semakin banyak langkah kaki kita, semakin banyak juga Allah merontokkan dosa-dosa kita. Semakin banyak pula Allah mengangkat derajat-derajat kita, hadirin. Maka jangan malas melakukan solat jamaah. Solat jamaah adalah sunnatul huda, sunnahnya Nabi SAW. Jangan sampai kita tinggalkan. Dalam keadaan bagaimanapun Nabi SAW sentiasa berjamaah dengan para sahabatnya, tidak perlu peduli dengan kesibukan dunianya. Begitulah Nabi mengajarkan kepada kita agar senantiasa berjamaah di masjid, karena di situ ada media pengampunan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang ketiga kata Nabi? Intizarus salah ba'da salah fadzalikumur ribat. Menunggu salat antara satu dengan yang berikutnya, itu adalah merupakan ribat, kata Nabi SAW. Di situ ada pengampunan dosa, media mengangkat derajat bagi kita, hadirin. Maka menunggu salat, kita tidak mesti duduk di dalam masjid, tetapi maksudnya adalah ketika kita selesai salat zuhur, maka dimanapun kita berada, terpatri dalam pikiran kita bagaimana nanti saya salat asar jamaahnya, terlalu terpikir salat berikutnya. Begitulah ribat, hatinya terjaga-jaga. Bagaimana nanti ketika selesai salat subuh, zuhur saya di mana nanti, jamaahnya di mana? Selalu yang dipikirkan berjamaah di masjidnya. Dalikumur ribat. Itulah ribat, terjaga-jaga dengan waktu salat yang Allah sudah tetapkan kepadanya. Hadirin jamaah Jumat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, media penghapusan dosa kita. Yang ketiga adalah hendaklah kita bersabar di atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Di dalam riwayat yang sahih Nabi mengatakan, la yazalul bala bimu'minin wa mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi al-khati'ah. Seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, la yazalul bala, akan senantiasa diuji dengan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan dirinya, hartanya, anak-anaknya, semua akan menjadi media ujian baginya. Hatta yalqallah wa ma alaihi al-khati'ah, sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak membawa dosa sama sekali. Maka hadirin, musibah sebenarnya adalah media Allah, cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jangan pernah suuzon kepada Allah, jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Baik musibah yang kita terima kecil atau besar, maka semuanya adalah media pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Nabi Ayyub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 18 tahun diuji dengan penyakit kulit, sampai riwayat mengatakan tulangnya kelihatan dari luar, hadirin. 18 tahun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Ayyub yang diabadikan dalam surah Al-Anbiya 83? Wa idh qala Ayyub
idh nada ayyuba rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa mudarat, musibah, penyakit, kata Nabi Ayyub. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah maha penyayang di antara yang penyayang. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala di keadaan ujiannya, di keadaan musibahnya, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan kita. Walaupun kita ditimpa musibah, kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita disunnahkan mengucapkan doa yang disampaikan, yang diucapkan oleh Nabi Ayyub, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Jika kita mendapatkan musibah, ujian yang berat, silahkan lafadzkan lafaz ini, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Senantiasa mengadukan masalah kita kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersabar, maka Allah akan berikan 3 hal kepada kita pada hari kiamat. Allah berikan kepada kita khair, yaitu surga. Kemudian yang kedua, afiat. Allah akan berikan kepada kita kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah Allah berikan kepada kita manzilah, kedudukan yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan 3 cara ini kita senantiasa menjadikannya jalan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi al-ghurral mayamin wa ala at-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita harus menanamkan cita-cita agar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus singkirkan segala dosa, karena dia adalah penghalang menuju Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita terlanjur melakukan dosa, maka lakukanlah 3 hal ini. Yang pertama, taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita memperbanyak amal soleh. Yang ketiga, hendaklah kita banyak bersabar di atas ujian musibah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang lembut. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilayna al-iman wazayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ansiril mujahidin الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم انصر المسلمين والمؤمنات المستضعفين في غزة وفي فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا يا غفار. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألقى في قلوبهم رعبة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.